Oke, apa sih lighting yang digunakan untuk food photography? Tentunya banyak banget ya teman-teman. Nah, teman-teman nggak perlu bingung, karena yang paling penting adalah arah atau posisi cahayanya. Jadi, bentuk makanan yang kita foto nanti akan terlihat 3 dimensi. Maksudnya gimana? Jadi gini, bentuk ataupun tekstur suatu benda akan terlihat jelas ketika ada cahaya dan bayangannya. Maka oleh fotografer profesional, foto disebut juga sebagai seni lukis cahaya. Selain itu, cahaya juga harus berkualitas. Berkualitas yang dimaksud di sini adalah mampu mengkondisikan dengan alatnya. Jadi, alat yang bagus belum tentu menghasilkan cahaya yang berkualitas juga. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menyesuaikan lighting dengan alat-alat yang kita punya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa mengkondisikannya, maka lighting jenis apapun teman-teman bisa pakai ya. Pertanyaannya gini, lighting yang seperti apakah yang akan kita kondisikan untuk food photography menggunakan smartphone ini, ya kan? Kita bisa gunakan lighting yang soft atau lembut ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah foto di cahaya terik matahari. Itu biasanya bayangannya sangat solid banget ya. Nah, cahaya yang bayangannya keras ini sebetulnya nggak cocok untuk food photography. Tapi kadang ada fotografer profesional yang menggunakan cahaya yang keras untuk menghasilkan mood tertentu ya, nggak masalah juga. Tapi buat teman-teman pemula, baiknya saya sarankan menggunakan cahaya yang soft atau yang lembut ya. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan cahaya yang natural berasal dari jendela ya. Jika cahaya matahari begitu keras, teman-teman bisa menggunakan diffuser ya yang bentuknya kayak gini. Jadi cahaya bisa lebih menyebar lagi. Nah, di dalam food photography bukan berarti fotonya harus terang semua ya, sampai-sampai nggak ada bayangan. Justru bayangan itu kita butuhkan untuk membentuk makanannya terlihat 3 dimensi. Jadi bayangin kalau nggak ada bayangan, itu fotonya akan rata banget teman-teman. Kunci dari food photography salah satunya adalah adanya highlight dan shadow yang benar gitu. Setelah teman-teman mulai mempraktekkan, teman-teman bisa langsung lihat di mana highlightnya dan mana shadownya. Cahaya yang natural light itu biasanya dimodifikasi dengan diffuser ini. Jadi kalau cahaya matahari dari jendelanya terlalu keras, teman-teman bisa tutup dengan diffuser ini. Sehingga cahaya yang dihasilkan akan lebih lembut ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya continuous light ya, atau lampu yang nyala terus gitu. Beda dengan flash yang nyalanya cuma sekejap doang. Nah, hanya dengan lighting ini teman-teman bisa menghasilkan foto yang bagus ya. Untuk satu setnya ini harganya kisaran 300 ribuan. Murah banget kan? Belinya di mana? Di marketplace banyak banget ya, kayak di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya gimana. Pada lampu ini saya menggunakan lampu yang warnanya putih. Merek apapun nggak masalah selama lampunya putih ya teman-teman. Kenapa sih harus putih? Ya karena putih itu warna yang netral sehingga tidak mengganggu keaslian dari warna makanannya ya. Bayangin kalau kita foto pakai lampu yang warna merah, biru, kuning, itu pasti akan berpengaruh banget ya buat makanannya. Nah, tips dari saya baiknya teman-teman foto di ruangan yang gelap atau tidak terlalu terang ya, agar lampunya yang kita buat ini bisa mendominasi pencahayaan pada food photography. Maksudnya jangan sampai cahaya yang lain bisa mempengaruhi cahaya yang kita buat gitu. Jadi nggak pengaruh sama cahaya-cahaya yang lain. Nah, untuk ukuran reflektornya bebas ya, tidak terlalu berpengaruh. Teman-teman bisa menggunakan minimal yang ukurannya 50 cm, lebih besar juga boleh. Nah, itulah tips dan pengetahuan tentang lighting.